saya Tasikmalaya. Iya. Mohon maaf Ibu izin mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ibu ini lagi tiket. Oh iya. Baik Ibu, izin perkenalkan nama Ibu. Oh iya. Nama Ibu Sari Sri Sulastri. Ibu di sini mengajar di kelas 1. Dan di sini Ibu sudah mengajar kurang lebih 3 tahun. Iya. Berarti Ibu di SD ya? Iya, di SD. Di SD mana Bu? Di SDN Kadu Gede. Dari rumah paling berapa menit Bu? Kira-kira kurang lebih 5 menitan kalau pakai motor. Ya, Dekat ya Bu? dekat, kurang lebih 1 kilometer dari rumah. Baik Ibu, kalau Ibu dulu kuliah lulusan dari kampus mana Bu? Kalau Ibu dulu kuliah S1 di Universitas Siliwangi, mengambil jurusan matematika, pendidikan matematika. Iya. Tapi kenapa sekarang jadi di SD Bu? Ya, dulu mengajar lama itu di SMP selama 12 tahun. Kemudian Ibu mengikuti tes seleksi P3K dan alhamdulillah lulus di mengajar formasi untuk SD. Iya. Jadi sekarang ditempatkan di SD ya? Iya. Baik, di sini saya ingin meminta penjelasannya Bu. Saya ditugaskan dari dosen mata kuliah pedagogi Bu. Kebetulan ingin meminta wawancara ke guru-guru, mau ke dosen ke guru. Iya. Kebetulan saya kalau ke dosen itu susah Bu, jadi mengambilnya ke guru aja. Iya. Iya, boleh silakan. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya ke Ibu, ada beberapa pertanyaan. Iya. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan gimana menurut Ibu pendidikan saat ini Bu? Pendidikan saat ini. Pendidikan di masa kini mengalami banyak perubahan ya. Secara umum ciri-cirinya yang pertama berpusat pada peserta didik atau istilahnya student center. Nah, pembelajaran tidak lagi hanya satu arah dari guru ke siswa atau menggunakan metode ceramah, tetapi siswa didorong aktif bertanya, berdiskusi, berkolaborasi, dan berpikir kritis. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi. Sekarang kan pembelajaran ini melek teknologi ya. Teknologi digital seperti internet, platform belajar daring, video pembelajaran, dan AI sudah menjadi bagian dari proses belajar, baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian, penekanan pada keterampilan abad ke-21. Ya. Pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran saat ini menekankan pada pembelajaran kontekstual dan bermakna. Artinya bermakna itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata agar siswa memahami manfaatnya dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penguatan karakter. Iya, dan kalau sekarang pada pendekatan pembelajaran mendalam dikenal dengan, kalau karakter itu dikenal dengan DPL atau dimensi profil lulusan. Yang 8 itu ada 7K dan 1P. Apa saja 7K 1P itu? Yang pertama keimanan, kewargaan, kemudian penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, komunikasi, dan kesehatan. Nah, itulah 7K dan 1P. Selanjutnya, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membimbing, memotivasi, dan mengarahkan potensi siswa sesuai bakat dan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir, penilaian lebih beragam. Penilaian tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga proyek, portofolio, observasi sikap, dan keterampilan. Nah, kesimpulannya, pendidikan masa kini bertujuan menyiapkan peserta didik agar cerdas secara akademik, terampil, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, itulah
Mungkin pendapat Ibu seperti itu. Baik Bu, paling saya mau bertanya lagi, paling ada 3 pertanyaan lagi Bu. Ya, silakan. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, saya ingin menanyakan tentang pendidikan masa depan, gimana menurut Ibu? Pendidikan di masa yang akan datang. Kalau menurut saya, pendidikan di masa yang akan datang semakin berpusat pada peserta didik. Jadi guru itu tidak akan terus ceramah ya, tetapi fleksibel dan bermakna. Beberapa gambarannya, contohnya pembelajaran berpusat pada murid seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan. Murid tidak lagi hanya menerima materi, tetapi aktif mencari, bertanya, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing, bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian, pemanfaatan teknologi secara bijak. Teknologi seperti platform digital, kecerdasan buatan, dan media interaktif akan membantu pembelajaran lebih personal, sesuai kemampuan dan minat murid. Namun, nilai kemanusiaan dan karakter tetap menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga, penekanan pada karakter dan keterampilan hidup. Pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga menanamkan karakter seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian keterampilan abad 21, contohnya karakter berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Juga komunikasi, serta kemandirian dan kepedulian sosial. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Guru di masa depan adalah pendidik yang terus belajar atau belajar sepanjang hayat, adaptif terhadap perubahan dan menjadi teladan bagi murid, baik dalam sikap maupun cara berpikir. Nah, jadi menurut saya, pendidikan di masa depan adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, menyiapkan anak tidak hanya untuk lulus sekolah, tetapi untuk hidup dan berkontribusi di masyarakat. Nah, mungkin itu pendapat Ibu tentang pendidikan di masa yang akan datang. Baik Bu, untuk selanjutnya saya akan bertanya tentang bagaimana perbaikannya nanti pendidikan. Perbaikan pendidikan untuk kedepannya ya. Menurut Ibu, perbaikan pendidikan ke depan perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya pada satu aspek saja. Beberapa arah perbaikannya antara lain, yang pertama, perbaikan kualitas guru. Guru perlu terus didukung melalui pelatihan yang relevan, pendampingan, dan komunitas belajar. Guru diberi ruang untuk berinovasi, berbagi praktik baik, dan berkembang sesuai kebutuhan zaman. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran diarahkan agar murid benar-benar paham, bukan sekedar mengejar ketuntasan nilai. Kegiatan belajar dibuat lebih kontekstual, mendalam, dan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, penyempurnaan. Kurikulum dibuat lebih fleksibel, sederhana, dan berfokus pada kompetensi esensial, karakter, serta keterampilan hidup. Sekolah dan guru diberi keleluasaan menyesuaikan dengan kondisi peserta didik dan lingkungan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi secara tepat. Teknologi digunakan sebagai alat bantu, bukan tujuan. Akses dan literasi digital perlu diperbaiki agar semua murid mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Selanjutnya, penguatan pendidikan karakter juga. Sekolah tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan budi pekerti melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah yang positif. Yang terakhir, kolaborasi semua pihak. Perbaikan pendidikan membutuhkan kerjasama antara guru, sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah agar tujuan pendidikan dapat tercapai bersama. Jadi, perbaikan pendidikan di masa depan adalah pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan berpihak pada peserta didik, serta mampu menyiapkan generasi yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Mungkin itu. Baik
Baik Bu, paling jawaban yang terakhir saya akan menanyakan tentang bagaimana harapan guru untuk pendidikan. Oh, iya. Harapan saya sebagai seorang guru terhadap pendidikan antara lain pendidikan yang berpihak pada murid. Guru berharap setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang adil sesuai potensi, minat, dan kebutuhannya tanpa tekanan berlebihan pada nilai semata. Selanjutnya, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Guru berharap proses belajar tidak hanya mengejar target kurikulum, tetapi mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan semangat belajar murid. Kemudian, penguatan karakter dan akhlak. Guru berharap pendidikan mampu membentuk generasi yang berkarakter baik, berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Selanjutnya, dukungan nyata bagi guru. Guru berharap mendapatkan dukungan berupa pelatihan yang berkelanjutan, sarana prasarana yang memadai, serta kebijakan yang mendukung profesionalisme guru. Kemudian kolaborasi yang baik dengan orang tua. Guru berharap adanya kerjasama yang selaras antara sekolah dan orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Selanjutnya, pendidikan yang memanusiakan manusia. Guru berharap pendidikan tidak mengabaikan nilai kemanusiaan, empati, dan kepedulian sosial sehingga lulusan tidak hanya cerdas tetapi juga bijak dan bijaksana. Selanjutnya, harapan guru adalah terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berkeadilan serta mampu mencetak generasi penerus yang siap menghadapi masa depan dengan baik. Yang tadi ada 4 pertanyaan itu dengar sama saya itu luar biasa Bu. Ya, mudah-mudahan pendidikan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Baik Bu, terima kasih ya Bu untuk udah dijawab dari pertanyaan saya yang tadi bertanya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya Bu, semoga Ibu makin sukses ke depannya. Amin, terima kasih. Semoga Asti juga sukses, diberikan kelancaran dalam kuliahnya. Amin Bu. Cepat lulus dengan nilai terbaik. Amin. Mudah-mudahan tidak hanya ya Bu. Iya. Paling segitu saja Bu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.